إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat, di mana pada kesempatan kali ini banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk hadir menghadiri salah satu kewajiban tiap pekan salat Jumat secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nikmat yang harus kita syukuri juga adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa kedua nikmat ini kita juga tidak mampu untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, kalimat syahadat anna Muhammadan Rasulullah sudah tidak asing di kehidupan kaum muslimin. Kalimat ini tidaklah hanya untuk diucapkan, tapi harus ada pembenaran dalam hati dan pengamalan dengan anggota badan. Ketika seorang sudah mengikrarkan kalimat ini, maka dia harus siap untuk mentaati setiap perintah dan larangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan firman ini adalah perintah untuk kita semua. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, apapun yang datang dari Rasul kepada kalian, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, apapun larangan-larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, fantahu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus mematuhinya tanpa banyak bertanya. Kita harus menggugu tanpa mencari alasan-alasan. Sebagai konsekuensi dari apa yang sudah kita ikrarkan, sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kalian menyatakan diri kalian bahwa kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kita harus mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita fahami, apapun yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian sampai kepada kita, semuanya baik. Tidak ada yang buruk satupun. Begitulah beliau diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan,
Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk setiap hamba. Siapapun yang menerima nikmat ini dan mensyukurinya, maka dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Akan tetapi siapa yang menolaknya, bahkan membangkang, tidak menerima rahmat ini, maka dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan, menyatakan bahwa beliau adalah rahmat untuk alam semesta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, innama ana rahmatun muhdah." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang mendapatkan petunjuk atau yang memberikan petunjuk. Di hadis yang lain yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, tatkala para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ud'u 'alal musyrikin." Ya Allah, doakan keburukan untuk orang-orang musyrik, orang-orang yang telah menyakiti kaum muslimin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan." Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat. Maka perhatikanlah kaum muslimin, apa yang meragukan kita untuk mengikuti beliau? Marilah kita senantiasa menjadikan beliau sebagai panutan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi siapapun yang menginginkan kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Perlu kita ketahui bahwa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di segala hal. Hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang berhubungan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita meneladani beliau dalam tata cara salatnya, dalam tata cara beliau berpakaian, dalam tata cara bagaimana beliau makan. Juga kita meneladani beliau dalam budi pekertinya, bagaimana beliau berbuat baik kepada kaum muslimin, bagaimana hubungan baik beliau dengan orang-orang kafir. Kita juga harus menadali hari ini. Kemudian bagaimana perilaku beliau dengan hewan-hewan ternak dan juga hewan-hewan yang lain. Kita harus mengikuti semuanya. Karena apabila kaum muslimin benar-benar meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar, maka sungguh kedamaian, kenyamanan dan ketenangan pasti akan terwujud di atas muka bumi ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, Rasulullah adalah teladan kita. Apapun langkah yang kita ambil di atas muka bumi ini, kita harus melihat bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya. Apapun perilaku yang akan kita kerjakan, kita harus melihat bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah satu-satunya manusia di atas muka bumi ini, sudah dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perbuatan dosa. Bahkan tatkala beliau masih kecil pun, Allah Subhanahu wa taala telah menjaga beliau dari melakukan hal-hal yang ada dosa di dalamnya dan juga hal-hal yang sia-sia. Maka selanjutnya adalah kita harus takut dari membangkang beliau. Kita harus takut dari menyelisihi beliau, walaupun apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak sesuai dengan hati kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka hasilnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam
dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Hati-hatilah kita dari menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah dari salah memahami apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu, kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'anul Karim, kita mentadaburi isinya, kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak mampu memahami Al-Qur'anul Karim dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memperingatkan kita, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut angkat ditimpa cobaan. Cobaan itu bermacam-macam. Di antara cobaan yang paling mengerikan adalah cobaan kita dijauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita dibuat salah memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah terjadi di zaman kita ini. Banyak terjadi salah pahaman, permasalahan jihad, permasalahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka melakukan tidak sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Mereka membunuh orang-orang yang tidak boleh dibunuh oleh syariat Islam dengan alasan mereka tidak beragama Islam. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah bersama orang-orang Yahudi. Rasulullah tidak membunuh mereka kecuali setelah mereka berusaha memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengusir mereka dari Madinah karena mereka mengingkar perjanjian. Itulah yang Rasulullah SAW lakukan dengan orang-orang kufar. Ini yang harus kita perhatikan. Marilah kita membawa perdamaian ke atas muka bumi ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian khutbah dari khotib pada kesempatan kali ini. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri khotib dan juga jamaah sekalian. Marilah kita selalu belajar ilmu din, belajar ilmu agama agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tardah. Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.